Komisi Pemilihan Umum menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Disaksikan Gubernur Isran Nur dan Pangdam 6 Mulawarman Maijen TNI Tri Budi Utomo, sekaligus dideklarasikan pemilu damai. Pimpinan 18 partai politik peserta pemilu juga menggaungkan sumpah janji menjaga pemilu damai, pemilu yang berkualitas tanpa praktik-praktik kotor seperti politik uang, politik identitas dan juga penyebaran berita hoaks. Tanya dengan ketua KPU. Ketua KPU. Nih, dengan ini. Yang menandatangani perjanjian. Saya kan cuma nonton aja. Tapi setelah dilakukan Apa? Kaltim dan juga KPU, harapan Pemprov jalannya pemilu ke depan seperti apa? Berjalan lancar, mudah, sukses ya. Tidak ada masalah, jangan ada tadi sudah ada kesepakatan oleh partai-partai politik. Salah satunya jangan main uang. Boleh main uang untuk keperluan sendiri. Oke? Salah satunya. Itu penting. Kita kalau sudah politik bermain uang, pokoknya kurang bagus dah. Nggak usah aku jelaskan lagi dah itu. Oke. Agenda rutin yang dilaksanakan tujuannya untuk mengkonsolidasikan, menyamakan persepsi. Pertama, deklarasi damai. Jadi seperti tahun pemilu ke pemilu bahwa harus jujur, adil, rahasia, saling menghargai, tidak boleh ada politik uang. Seperti itu, sama seperti pemilu-pemilu yang lain. Kemudian menginventarisir kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua KPU, distribusi logistik yang akan selalu terkendala karena di sini geografi. Nah, itu yang harus kita tembus ke KPU pusat supaya pencetakan logistik pemilu khusus Provinsi Kalimantan Timur itu ikut diprioritaskan. Walaupun jumlah pemilih cuma 2.500.000, tapi karena kendala geografi tadi harus kita atasi supaya tepat waktu setiap tahapan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Pemilu tinggal 11 bulan lagi. Tepatnya 14 Februari 2024 digelar pemilihan presiden, anggota DPR dan DPRD serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian pada bulan November tahun yang sama dilanjutkan dengan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Kapolda Irjen Pol Imam Sugianto didampingi seluruh Kapolres seluruh Kalimantan Timur, begitu juga Ketua KPU Kaltim Rudiansyah yang menghadirkan para ketua KPU dari kabupaten dan kota. Kami partai politik peserta pemilu tahun 2024. Provinsi Kalimantan Timur. Menyatakan. Satu. Siap mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Secara jujur, adil, dan demokratis. Dengan digelarnya MOU kedua lembaga, menandakan dimulainya sinergitas dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilu. Ya, kalau kita bicara kerawanan pemilu ya, secara nasional ada beberapa tahapan yang dianggap rawan. Mulai misalnya dari tahapan verifikasi peserta pemilu, mulai dari partai politik, DPD yang wilayah perseorangan, kemudian nanti sampai kepada hari pemungutan suara yang sebelumnya adalah di masa kampanye rawan. Kalau dari sisi kendala, nah kalau kita bicara kendala, salah satu kendala tadi benar, kendala kita itu berkaitan dengan letak geografis kita ya, ketika kita menyampaikan kelengkapan TPS termasuk surat suara bersama kotak dan bilik ke tempat-tempat TPS kita karena geografis kita yang sangat luas. Itu. Kalau dari sisi kuantitas pelayanan pemilihnya mungkin kita tidak sebesar yang di Jawa, tapi kalau dari sisi jarak itu yang menjadi kendala. Nah, tentunya salah satu yang ingin kita capai kesepakatan di awal nanti untuk pada saat distribusi logistik misalnya, kita akan melakukan pemetaan daerah-daerah mana saja yang memang armada angkut secara umum tidak bisa mengakses secara cepat, maka kita akan berkoordinasi dengan
Polri dan TNI berkaitan dengan personil dan armada untuk bisa kembali membantu bukan saja pengawalan, tetapi armadanya bisa digunakan untuk mengantarkan logistik kita ke TPS. Gubernur, Pangdam, Kapolda dan tokoh-tokoh politik sepakat menjaga iklim politik yang damai di Bumi Etam. Pesta demokrasi adalah sebuah proses politik yang harus dijaga jangan sampai membuat perpecahan, apalagi sampai terjadi huru-hara yang ujung-ujungnya adalah merugikan semua. Tadi selaku anggota fraksi Golkar di daerah Provinsi Kalimantan Timur, ya mengapresiasi dan sangat mendukung pemilu damai, ya kan, dan praktek-praktek praktek uang itu juga kalau bisa tidak ada. Himbauan kepada tentu saja kader-kader Partai Amanat Nasional di Kalimantan Timur, ya tentu saja mendukung kegiatan yang dilakukan, kampanye kampanye sesuai dengan aturan, gitu kan. Tidak memanfaatkan anggota-anggota yang sekarang ini menjabat, gitu kan. Kalau umpamanya ada reses, ada sosper tidak memanfaatkan begitu kan, tetapi lebih kepada memang tupoksinya sebagai anggota DPR. Nah, ini sudah kita diskusikan dengan Bawaslu juga. Kemudian tentu saja meminta kepada teman-teman ya sosialisasi sewajar-wajarnya, begitu wajarnya. Kemudian tentu saja mencari dukungan ya memang dengan ikut aturan, gitu, aturan main yang sudah ditetapkan melalui undang-undang, kemudian di PKPU, kemudian ya kesepakatan kita bersama, pemilu bersih, ya kan, jurdil, kayak gitu-gitu lah. Dari Samarinda, Awang Fatur, BKTV melaporkan.